Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Zero to Zero. Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca dalam Roma pasal 10, dalam Roma pasal yang 10 ayat yang keempat. Judul perikopnya adalah kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kemarin saya sudah katakan bahwa biarpun kita orang percaya, kita tetap bisa melakukan kefasikan. Atau bahkan kita mengaku bahwa kita orang Kristen, sudah beribadah selama ini di gereja, tetapi bisa saja kita belum menjadi orang percaya. Bisa saja kita hanya beribadah oleh karena merasa diri kita Kristen, kita lahir di dalam keluarga yang Kristen. Saya mengenal seorang pastor, sudah meninggal beliau, ya, Pastor Piro, dulu bertugas di Balikpapan, ya. Dia warga negara asing, saya lupa warga negara Belanda atau warga negara mana. Dia salah seorang teman baik saya, saudara. Ya, dulu dia pernah bersaksi kepada kami di dalam satu persekutuan doa di Balikpapan. Jadi dia katakan bahwa beliau ini mengalami banyak hal, ya, banyak peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya. Tetapi beberapa peristiwa itu, ya, saya lupa dia di negara mana saja mengalami peristiwa itu. Tetapi intinya dia melihat teman-temannya mati, saudara, oleh karena mempertahankan imannya. Tetapi dia sendiri luput dari semua peristiwa itu. Jadi bertahun-tahun dia merasa tertuduh, saudara. Kenapa Tuhan tidak mengambil dia dengan cara seperti itu? Dia menginginkan satu kematian syahid, tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Nah, ketika dia bertugas di Balikpapan, dia mengikuti suatu KKR waktu itu, kalau tidak salah dengan KKR-nya Yakub Nahwe, Balikpapan menyala atau apa begitu, saya agak lupa, tahun 98 kalau tidak salah, saudara, ya, 1988, saudara. Jadi waktu itulah Roh Kudus menjamah hatinya, saudara. Dan disitulah waktu dia mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan, dia menangis sejadi-jadinya. Dan disitulah dia tahu bahwa sebenarnya meskipun dia sudah melayani sekian puluh tahun hidup Tuhan, tapi dia tahu bahwa sebenarnya hatinya belum pernah menerima Yesus secara pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman dari seorang teman, ya, dia seorang yang baik. Waktu kami di Bontang, dia tugas di Bontang, saya pun pelayanan di Bontang, kami bertemu kembali, saudara, ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa saja menjadi orang Kristen tanpa mempercayai Kristus. Kita bisa saja bahkan menjadi hamba Tuhan tanpa mempercayai Kristus. Ada banyak pendeta yang hari-hari ini meninggalkan Tuhan oleh karena kekecewaan, oleh karena kepahitan hati, oleh karena merasa dunia orang tidak memperdulikan mereka. Mengapa? Bukan karena masalah-masalah itu, tetapi karena sebenarnya Yesus belum pernah ada di dalam hati mereka. Mereka belum pernah mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya mengikut Yesus karena Yesus memberikan orang makan.
Orang mengikut Yesus karena Yesus membuat mujizat dalam hidupnya. Yesus menyelamatkan hidupnya. Tetapi kita tidak bisa mengikuti Yesus oleh karena mujizat-mujizatnya. Mujizat akan berakhir. Karunia yang kita kenal akan berakhir. Tetapi yang menjamin kita untuk dapat bertemu dengan Tuhan adalah iman kita kepadanya. Maka Bapak Ibu yakin Yesus ada di dalam hatimu saat ini. Maka mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing, sehingga kita tidak perlu menilai orang lain, tidak perlu untuk menghakimi orang lain, tetapi mengkoreksi diri kita. Kalau kita sudah menerima Yesus di dalam hidup kita, apakah kita tetap berdiri dengan teguh di dalam Dia saat ini? Hari-hari ini ada begitu banyak tekanan, hari-hari ini ada begitu banyak masalah, ada banyak pendeta yang terkena COVID-19. Mungkin itu membuat orang bertanya-tanya, mengapa kok pendeta bisa kena? Atau saudara sendiri yang sedang mengalami hari ini, mengapa saya kena? Padahal saya sudah setia mengiring Tuhan, padahal saya sudah setia melayani Tuhan, atau saya sudah memberikan banyak kekayaan saya bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, temukanlah jawaban di dalam diri saudara, di dalam hati saudara. Sebab saat kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tahu bahwa Allah akan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Maka peristiwa-peristiwa itu seharusnya justru mengingatkan kita, mengkoreksi hati kita untuk melihat apakah kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan setelah semua ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitab secara teratur, naikkan pujian bagi Tuhan, naikkan syukurmu, bersekutulah dengan Tuhan, dan kemudian hidupi firman itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka engkau akan berjalan semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jaga kesehatan saudara, ya. Hari-hari ini stay at home, dan sebentar kita akan kembali pada kehidupan kita, tapi bukan kehidupan dengan standar yang baru yang orang katakan sebagai new normal, tapi itu kehidupan yang normal saudara yang akan kita jalani kembali, tapi dengan kebiasaan gaya baru yang harus kita bangun. Cuci tangan, mandi sehabis berpergian, makan makanan sehat, dan istirahat secara teratur, ya. Yang terlebih, belajar untuk terus hidup di dalam sukacita, belajar untuk hidup di dalam perdamaian, di dalam pengampunan, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Yesus memberkati kita semuanya. Amin.